Salam sahabat KBS di mana saja berada. Saat ini Yayasan Karya Bakti Esra Soru sedang mendirikan gedung sekolah dasar di Desa Bioba Baru, Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan tujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pedesaan yang tinggal jauh dari kota melalui pembangunan gedung sekolah yang diperlengkapi dengan fasilitas belajar mengajar yang layak disertai dengan penanaman nilai-nilai iman Kristiani pada anak. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan moral yang baik pada anak. Karena anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang berharga, mampu bersosialisasi, serta mengembangkan diri dalam lingkungan belajar yang kondusif. Karena itu, kami mengundang sahabat KBS sekalian, mari bersama-sama mendukung pembangunan gedung sekolah dasar Bioba ini demi peningkatan kualitas pendidikan dan iman anak-anak kita melalui dukungan doa dan juga dana yang dapat disalurkan melalui rekening berikut ini. Bergabunglah dengan kami untuk mewujudkannya dan membuka pintu ke masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa dan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Pak Esra, di dalam Matius pasal 8 ada cerita di mana setan-setan atas izin Yesus memasuki babi-babi. Lalu babi-babi itu terjun ke danau dan mati. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah setan ikut mati? Mohon penjelasan Bapak Pendeta. Tidak ya. Ingat bahwa setan itu adalah makhluk roh. Ya. Dan ada manusia, ada setan, ada malaikat. Itu adalah makhluk-makhluk yang kekal. Maksudnya adalah pada waktu mereka diciptakan, manusia, setan, malaikat. Karena sebenarnya hanya dua golongan saja, yaitu manusia dan malaikat. Karena yang setan ini kan ex-malaikat, jenisnya malaikat. Tapi nggak apa-apa, kita membedakannya manusia, setan, dan malaikat. Itu adalah makhluk-makhluk yang diciptakan dengan sifat kekal. Tapi ada perbedaan antara kekekalan makhluk itu dengan kekekalan Allah. Kalau kekekalan Allah itu artinya dia tidak bermula, tidak berawal, tapi juga tidak berkesudahan. Dia dari selama-lamanya, tapi sampai selama-lamanya. Sementara manusia, malaikat, dan setan itu hanya kekal ke sana, tapi tidak kekal ke sana. Karena ke sana itu ada permulaannya. Ada titik di mana mereka diciptakan. Tapi karena mereka diberikan sifat kekal, maka setelah mereka diciptakan, mereka tidak punya akhir. Ya. Nanti mau masuk surga selama-lamanya. Masuk neraka, neraka selama-lamanya. Tapi pokoknya sekali diciptakan, diberikan sifat kekal, maka dia tidak akan pernah berakhir. Nah, begitu juga manusia. Tapi karena manusia itu ada perpaduan antara yang jasmani dan rohani, kita punya tubuh dan kita punya jiwa atau roh, maka tubuh kita itu tidak kekal. Efek dari dosa itu adalah kematian. Maka kita selain mengalami kematian rohani, perpisahan dengan Allah, tapi kita juga mengalami kematian jasmani, di mana tubuh kita ini akan kembali menjadi tanah. Tapi jiwa atau roh itu kekal. Itulah sebabnya manusia berbeda dari kambing, anjing, babi yang tadinya ada, setelah dipotong atau dibunuh mati, lalu menjadi tidak ada. Manusia itu, dia tetap ada, tetap eksis. Jiwa atau rohnya, biarpun tubuhnya sudah binasa atau sudah dikuburkan. Nah, di dalam keberadaan sebagai jiwa atau roh, ini persis seperti malaikat, persis seperti setan, yang tidak bisa mati. Ini makhluk kekal. Karena itulah maka jiwa atau roh manusia itu tidak bisa raib, tidak bisa hilang, tidak bisa lenyap, tidak bisa mati. Yang mati adalah tubuhnya. Maka demikian juga malaikat itu tidak bisa mati. Nah, setan sebagai ex-malaikat itu juga punya sifat yang sama, yaitu tidak bisa mati. Karena itulah maka ketika setan-setan minta izin kepada Yesus untuk masuk ke babi-babi, lalu setelah itu terjun ke danau, matilah 2000 babi itu, tapi tidak berarti setannya ikut mati. Yang mati babi, setannya tetap ada, tetap hidup. Kenapa? Karena babi itu makhluk yang fana, sementara setan itu adalah makhluk yang kekal.